Oke, selamat malam teman-teman. Kali ini kita akan bahas mengenai browser minimalis ya. Kalau kita nyebut browser itu kan biasanya Chrome, kemudian Mozilla Firefox, kemudian Microsoft Edge, Opera, kemudian browser-browser yang sering dipakai gitu ya. Tapi ada beberapa aplikasi yang itu sifatnya minimalis ya, hanya dapat mengakses teks gitu. Karena mungkin tujuannya adalah mencari informasi bukan melihat secara visual gitu ya. Mungkin bagi sebagian banyak orang ini tidak menarik gitu ya, tapi bagi orang yang mungkin sedang menghemat kuota internet ataupun apa namanya lebih suka untuk membaca, itu hal yang minimalis itu seringkali secara visual justru lebih menarik gitu daripada terlalu banyak distraksi dari gambar atau secara visual gitu. Kita coba saja, kita bisa teman-teman download di portableapps.com gitu ya. Links ini namanya links atau googling gitu pasti ada. Ini enter URL ya, ketika kita bukanya go to URL. Jadi kita cari google.com. Nah, google.com itu seperti ini ya tampilannya ya. Sebenarnya nggak terlalu berbeda dengan Google yang biasa, tapi perbedaannya cuma ini ada teks saja, tidak ada logo Google ini ya. Tahun baru Imlek 2025. Kemudian kalau kita ingin mengetiknya, tentu saja kita ini ke baris yang ada di seperti kita masukin apa input di Google ya. Kita mencoba untuk belajar soal psikologi penerusan Google gitu ya. Jadi ini ya teman-teman, apa tampilan dari hasil pencarian dari Google itu cuma teks saja gitu. Uh, Kemudian kita bisa menggunakan tombol arah ke bawah itu untuk membuka mana ini yang dibaca. Ini ya, psikologi is the study of behavior. It combines the biological influence, social pressure, and environmental factors that affect how people think and feel. Psikologi adalah studi atau ilmu mengenai pikiran dan perilaku. Itu mencakup pengaruh biologis, kemudian tekanan sosial maupun faktor lingkungan yang mempengaruhi bagaimana manusia berpikir, bertindak dan merasakan gitu ya, berperasaan. Psikologi Careers Area Study Impact Very Well Mind ini ya. Ini adalah satu research untuk belajar soal psikologi terutama kesehatan mental ya. Kita klik enter. Kita bisa lihat bahwa tampilannya cukup ini ya, sangat minimalis sekali ya. Cuma ini jadi kayak yang secara visual mungkin dari kiri ke kanan itu cuma teks ke bawah aja ini. Kita bisa lihat apa itu psikologi, what is psychology. Psikologi itu adalah studi mengenai pikiran perilaku dengan banyak cabang dan juga peluang karir gitu ya. Ini. Kemudian ini tadi ya yang dari Google tadi yang dikutip di bagian awalnya, mencakup pengaruh biologis, kemudian tekanan sosial dan faktor lingkungan. Ini tipe psikologi, ada abnormal psychology atau psikologi abnormal, biological psychology atau biopsikologi, clinical psychology, psikologi klinis ini berhubungan dengan assessment, diagnosis maupun bagaimana mentreatment gangguan mental gitu ya. Kemudian ada juga cognitive psychology atau psikologi kognitif, studi mengenai proses pikiran manusia ya, termasuk atensi, perhatian, memori, persepsi, pengambilan keputusan, pemecahan masalah dan juga bagaimana kita mengakuisisi bahasa ya, bagaimana kita menerima bahasa ya, bisa memahami apa perkataan orang lain, kemudian bagaimana kita mengkonstruk bahasa itu sejak kita masa kecil sampai dewasa. Kemudian juga ada comparative psychology, yaitu sebagai cabang dari psikologi yang mempelajari perilaku hewan gitu. Kemudian developmental psychology, psikologi perkembangan, ini mulai dari rentang hidup, mulai dari kelahiran sampai kematian ya, mencangkup kemampuan kognitif, moralitas, fungsi sosial, identitas,
dan bidang lainnya. Ada juga forensik psikologi gitu ya. Bagian terapan dari psikologi itu yang menggunakan penelitian psikologi dan prinsip-prinsipnya untuk hal yang legal maupun criminal justice system gitu. Kemudian ada industrial organizational psychology atau psikologi industri organisasi PIO itu ya. Bidang psikologi, riset psikologi yang mencoba untuk bertujuan untuk meningkatkan performansi kerja itu ya, performa kerja dan juga bagaimana memilih karyawan. Ada juga personality psychology ya, psikologi kepribadian, memahami bagaimana kepribadian itu berkembang ya, sebagaimana pola dari perilaku, pikiran, karakteristik yang membuat individu itu unik ya, berbeda dengan individu yang lainnya gitu. Kenapa ada yang kecenderungannya introvert, ada yang kecenderungannya extrovert gitu. Kemudian di sini juga ada social psychology, psikologi sosial ya, yaitu perilaku dalam grup atau kelompok sosial gitu. Kemudian kita bisa baca selanjutnya ada karir, impact psychology itu dan lain sebagainya. Jadi itu teman-teman, kalau mau back ya tinggal diarahkan ke kiri ini ya, arah kiri ini sudah kembali ke Google tadi ya. Kemudian kalau teman-teman mau buka halaman yang lain tinggal ini ya, diklik yang mana yang mau diarahkan ke psikologi definition, history, field, methods, and fact dari Britannica ya. Ensiklopedia Britannica ini ada definisi, sejarah, bidang, metode, dan fakta ya. Kita klik enter. Ini dari Britannica. Itu halamannya seperti ini gitu. Ada where is Sigmund Freud educated, belajar gitu. Kalau kembali lagi ke sini, kalau kita kembali lagi ke sini Google gitu ya. Nah kalau mau buka halaman lainnya itu kita escape, terus kita go to URL lagi. Kita mau buka apa, misalnya detik.com. Nah ini kita mau ada detik news, detik finance, detik net, detik hot, detik sport, sepak bola, detik oto, otomotif, detik travel atau traveling gitu ya, mau berkunjung kemana, detik food, makanan, ini kuliner, detik health, kesehatan, wallipop, detik X 20 detik, detik foto, detik edu. Ini pentingnya detik edu itu pendidikan kayaknya ya, kita klik ya edu. Oh iya, detik edu ini ya di atas ini ya, informasi berita seputar dunia pendidikan terbaru gitu. Kita bisa membaca ada berita apa saja di detik ini ya. Daftar kebijakan baru siswa, zonasi diganti domisili. UN ada lagi, cek kesehatan gratis. Daftar kebijakan baru siswa, zonasi ini tadi. Komisi 10 DPR kasih clue PPDB 2025 apa saja gitu. Jadi kita mau kita atau zonasi nih kita enter gitu ya. Ini beritanya soal zonasi tadi apa saja di sini. Nih, selama hampir sepekan pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan baru terkait dengan anak sekolah terbaru, misalnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen melakukan sejumlah pembaruan terkait penerimaan peserta didik baru PPDB dan seterusnya gitu ya. Jadi ini sangat mengasihkan untuk orang-orang yang tidak mau terdistraksi secara visual itu ya, karena cue atau petunjuk visual itu sangat ini ya, kita itu dibombardir oleh visual gitu. Seringkali kita jadi mudah terdistraksi dan tidak fokus itu. Kalau ingin mencari informasi itu cukup teks, kenapa harus menggunakan gambar, toh lebih cepat dengan hanya mengakses teks saja gitu ya. Ini ada di halaman opsi file itu ada go to URL, go back, go forward, history, ini sejarah dari apa yang kita akses ya, history. Tadi kita udah ada detik dan Google ya. Jadi ini history. Jadi sama seperti browser yang biasanya, tapi ini lebih simple ya, karena cuma kita mengakses teks. Kita juga bisa save as gitu ya.
save as, kemudian tinggal diberi nama apa HTML dan tinggal diklik OK aja. Kemudian kita juga bisa sebenarnya mendownload PDF gitu ya. Misalnya kita go to URL google.com 3000, misalnya kita ingin mencari 3000 common words in English PDF. Nah ini ya, The Oxford 3000 ya, American English, ini kita bisa download, enter. Nah, display. Ini ya, kita enter, save ya. Kemudian OK. Nah, itu sudah tersimpan gitu ya. Kemudian ada opsi apa lagi? View, search. Ini misalnya di English. Cancel. Jadi itu teman-teman, silakan mengeksplor sendiri link ini ya, follow link, enter, download. Download ya, bentar. File ada sudah di download ya. Mungkin tidak kemudian kita juga bisa mengganti bahasanya ini ya. Indonesia belum ada ya sepertinya. Jadi itu ada bahasa Indonesia, ini paling atas ini ya. Bentar. Tadi bahasa Indonesia. Nah ini ya, tuh kalau kita mau pakai bahasa Indonesia gitu. Berkas, tampilan, download, setup, link. Coba kita pergi ke satu URL lagi ya. Kita mau ke situs apa ya yang enak, itu Kompas misalnya, untuk baca berita, kompas.com. Nah, Kompas kan kalau ini ya terlalu banyak iklan dan gambar ya. Kalau kayak gini kan cuma baca teks saja ya. Kita bisa fokus kepada beritanya, edukasi sekolah gitu misalnya. Kemudian kita tinggal ke arah bawah gitu untuk mengakses ini ya. Tanggal berapa libur puasa atau Ramadan ini ya, libur sekolah. Cara simpan permanen akun SNPMB 2025, wajib pada ini. Cek uang, pangkal, dan pakar UGM sebut mohon sekolah rakyat bukan hal mendesak ini. Diklik kita bisa baca beritanya. Meskipun ini ya secara visual itu mungkin yang awalnya itu ada dari kiri ke kanan itu kemudian menjadi ke bawah itu karena dia berganti hanya teks saja gitu. Tapi secara garis besar ini tetap rapi itu ya, kita bisa baca bahwa teksnya itu tetap rapi. Kementerian Sosial merencanakan untuk membangun sekolah rakyat bagi siswa dari keluarga miskin. Adanya program ini merupakan lanjutan dari arahan Presiden Prabowo Subianto pada rapat koordinasi pemberdayaan masyarakat di Istana Kepresidenan Bogor pada 3 Januari 2025 dan seterusnya. Kita bisa baca ini ya, bisa fokus untuk membaca beritanya. Jadi itu teman-teman silahkan menggunakan links ini agar kita bisa lebih fokus terhadap informasi konten pengetahuan yang ingin diakses daripada kita terjebak pada bombardir dari iklan kemudian visual yang tidak perlu sebenarnya pada beberapa hal atau malah seringnya kayak gitu. Jadi kita lebih fokus ke konten yang ingin kita cari, yang ingin kita pelajari, itu akan meningkatkan pengetahuan kita dan membuat kita lebih banyak fokus pada pengetahuan yang ingin dicari gitu, daripada disuguhkan oleh iklan-iklan yang tidak perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.